Selamat pagi. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaannya dipersilahkan. Berdoa selesai. Semoga dengan diawalinya doa, Tuhan memberikan kemudahan kepada kita dalam memahami materi yang akan dipelajari hari ini. Adapun materi untuk hari ini yaitu transaksi perusahaan dagang. Sebelum memasuki materi inti, berikut ada sebuah kalimat yang disampaikan oleh Robin Sharma. Sukses adalah milik pembelajar yang tak kenal lelah, karena ketika kamu tahu lebih banyak, kamu bisa mencapai lebih banyak. Jadi jika kamu mau sukses, jangan pernah lelah untuk belajar. Tetap semangat untuk pembelajaran hari ini ya. Baiklah, pembelajaran pada hari ini diawali dari pengertian perusahaan dagang. Perusahaan dagang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang pembelian barang dagang dan menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk, dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan. Adapun barang dagang ini yaitu berupa produk jadi atau finished good. Dan barang dagang dalam perusahaan dagang disebut dengan merchandise inventory. Nah, dari pengertian ini dapat diketahui bahwa kegiatan utama perusahaan dagang adalah melakukan pembelian barang dagang dan juga menjual kembali barang dagang tanpa mengubahnya. Suatu perusahaan dapat dikatakan perusahaan dagang apabila memenuhi keempat ciri-ciri berikut. Yang pertama, kegiatannya melakukan pembelian dan penjualan barang dagang. Yang kedua, pendapatannya berasal dari hasil penjualan barang dagang. Yang ketiga, terdapat penghitungan harga pokok penjualan untuk menentukan besarnya laba atau rugi. Dan yang keempat, beban operasionalnya terdiri atas beban penjualan dan beban administrasi umum. Nah, jika suatu perusahaan tidak dapat memenuhi ciri-ciri ini, maka perusahaan tersebut belum bisa dikategorikan sebagai perusahaan dagang. Di dalam perusahaan dagang terdapat syarat penyerahan barang. Syarat penyerahan barang ini ada dua jenis, yaitu ada FOB Shipping Point dan juga ada FOB Destination Point. FOB Shipping Point sering juga disebut sebagai perangko gudang penjual. Nah, pada jenis syarat penyerahan barang ini, beban angkut menjadi tanggung jawab pembeli, sehingga dapat menimbulkan beban angkut pembelian. Sedangkan FOB Destination Point itu menjadi tanggung jawab penjual, sehingga akan menimbulkan beban angkut penjualan. Selain ada syarat penyerahan barang, ada juga yang disebut syarat pembayaran barang. Nah, ada 5 jenis syarat pembayaran barang. Yang pertama, tunai. Artinya, pembayaran dilakukan saat terjadinya transaksi. Yang kedua, N/30. Artinya, pembayaran dapat dilakukan paling lambat 30 hari setelah transaksi. Dan yang ketiga, ada N/EOM, yang artinya bahwa pembayaran dapat dilakukan paling lambat pada akhir bulan. Dan ada N/10 EOM, yang artinya bahwa pembayaran dapat dilakukan paling lambat 10 hari setelah akhir bulan. Dan yang terakhir ada 2/10 N/30. Ini artinya bahwa pembeli mendapatkan potongan sebesar 2% apabila melakukan pembayaran pada 10 hari pertama setelah terjadinya transaksi. Dan jangka waktu kredit itu dilakukan selama 30 hari. Selain itu, terdapat akun-akun khusus yang hanya ada di perusahaan dagang. Yang pertama, ada akun pembelian barang. Akun ini digunakan untuk mencatat pembelian barang baik secara tunai maupun secara kredit. Nah, yang kedua ada penjualan barang. Nah, akun ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan baik secara tunai maupun secara kredit. Yang ketiga ada akun return pembelian dan pengurangan harga. Akun ini timbul karena mengembalikan sebagian barang yang telah dibeli kepada penjual karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang keempat ada akun retur penjualan dan pengurangan harga. Nah, akun ini timbul karena adanya
penerimaan kembali sebagian barang yang telah dijual dari pembeli karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Yang kelima, ada akun utang dagang. Akun ini timbul untuk mencatat transaksi pembelian secara kredit. Dan ada akun piutang dagang. Akun ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan secara kredit. Dan ada akun potongan pembelian. Ini digunakan untuk mencatat potongan yang diterima pembeli karena melunasi utang dalam masa potongan. Yang kedelapan, ada akun potongan penjualan. Nah, ini digunakan untuk mencatat potongan yang diberikan oleh penjual karena menerima pelunasan piutang dalam masa potongan. Kemudian yang kesembilan, ada beban angkut pembelian. Nah, beban angkut pembelian ini timbul karena adanya pembayaran beban angkut barang dagangan yang ditanggung oleh pembeli. Sedangkan beban angkut penjualan adalah akun yang digunakan untuk mencatat transaksi yang timbul karena untuk mencatat transaksi pembayaran beban angkut untuk menerima barang yang ditanggung oleh penjual. Sekian untuk pertemuan pada hari ini. Silakan untuk dipahami dengan baik. Dan terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.